Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Kalkulus 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang topik volume benda putar. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana kita menghitung suatu volume berdasarkan kurva yang diberikan. Jadi di dalam kalkulus khususnya integral, salah satu aplikasi dari integral itu adalah kita bisa menghitung volume suatu benda. Dasarnya itu adalah kita menggunakan perhitungan berdasarkan fungsi atau kurva yang dapat membentuk suatu volume. Nah, supaya kurva itu dapat membentuk suatu volume, maka diperlukan suatu sumbu putar. Nah, di sini sumbu putar yang dipilih apabila ini sistem koordinatnya adalah sistem koordinat kartesian, bisa menggunakan sumbu X dan sumbu Y, atau mungkin apabila sistem menggunakan sistem koordinat 3 dimensi bisa menggunakan sumbu Z. Nah, apapun sumbu yang dipilih, sepanjang kurva itu dapat diputar berdasarkan sumbu tersebut, pada sumbu tersebut, maka kita dapat melihat bentuk volume dan dapat menentukan atau mengestimasikan atau menghitung volume suatu benda tersebut. Nah, metode perhitungannya itu yang digunakan adalah metode cakram atau this method. Ya. Kenapa? Karena pendekatannya itu adalah menggunakan pendekatan luas yang mirip atau identik seperti cakram. Nah, karena ini menggunakan pendekatan luas yang mirip identik seperti cakram itu berbentuk lingkaran atau oval, berbentuk lingkaran, maaf kalau cakram, maka ini selalu akan menghasilkan nilai V ya. Jadi pada perhitungan volume nanti akan muncul suatu konstanta V selalu. Kenapa? Karena kalau untuk lingkaran, luas dari lingkaran itu adalah VR kuadrat. Jadi V itu selalu dicantumkan. Baik, yang pertama. Kasus yang pertama. Apabila kurva fx dibatasi dengan sumbu x pada interval a sampai dengan b. Nah, apabila kurva fx-nya gambarnya seperti ini, yang merah ini fx ya. Fx ini kita bisa sebut juga sebagai y, itu dibatasi oleh sumbu x itu adalah ini ya. Kemudian pada interval a dan b. Ya, ini interval a-nya dan ini adalah interval b-nya. Nah, jadi kalau kurvanya seperti ini gitu ya. Bagaimana cara menghitung luasnya? Kita menggunakan metode cakram, this method. Caranya yaitu kita ambil bagian perubahan x, misalkan di titik seperti ini, x, y. Ya. Kalau bagian terkecilnya, ini gambarnya saya perbesar, tapi ilustrasi yang sebenarnya itu adalah sangat kecil, rapat sekali delta x itu ya. Kalau kita ambil delta x di sini, gitu ya. Kemudian delta x ini kita putar, maka akan membentuk cakram this ya. Sehingga volume cakram yang terjadi, volumenya berapa? Volume cakram yaitu adalah luas cakram VR kuadrat, R-nya berapa? Di sini R-nya itu adalah fx. Jadi V fx kuadrat, ini luasnya ya, ini luas cakramnya, luas cakram. Nah, dikalikan apa? Dikalikan tinggi cakram, karena itu kan kita menghitung volume. Tingginya berapa? Tingginya adalah delta x. Nah, jadi luas dikalikan tinggi menghasilkan volume. Nah, V fx kuadrat delta x dikalikan menghasilkan volume. Oke. Kalau kita sederhanakan notasinya, fx itu kita notasikan dengan y, ya, dengan y, maka ini akan sama dengan V y kuadrat delta x. Ini ada delta. Kalau misalkan deltanya itu mendekati 0, maka akan kita gunakan notasi limit. Nah, notasi limit ini ya itu akan sama dengan turunan ya, turunan. Notasi limit itu akan sama dengan turunan. Jadi dv ini sama dengan pi y kuadrat dx. Ya. Ini kalau deltanya itu mendekati 0 ya. Nah, lalu volumenya berapa? Ini kita tinggal integralkan saja. Ini integralkan, jadinya seperti ini. Nah, ya. Integral dv itu adalah v sama dengan pi integral y kuadrat dx. Batasnya berapa? Batasnya dari a ke b. Ya, jadi seperti ini kita menggunakan metode cakram.
Nah, dengan metode seperti ini kita dapat menentukan juga beberapa kasus di dalam volume benda putar. Misalkan ke yang lain, ada kurva fx dibatasi sumbu y pada interval c sampai dengan d. Nah, ini kurvanya itu adalah fx, ya, dibatasi sumbu y-nya adalah ini, sumbu y berarti sebagai sumbu putar dengan interval c sampai dengan d. Nah, dengan menggunakan metode cakram yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya, maka kita akan peroleh volume benda putar seperti ini. Volume sama dengan V integral dari batas bawah c sampai dengan batas atas d x kuadrat dy. Kasus yang lain, apabila ada dua kurva fx dan gx dibatasi sumbu x pada interval a sampai dengan b. Nah, kita ilustrasikan misalkan seperti ini. Ini adalah fx, ya, fx itu kita notasikan sebagai y1. Yang kedua adalah gx, kita notasikan sebagai y2. Gitu ya. Nah, apabila ada wilayah yang dibatasi oleh dua kurva, ya, kemudian dibatasi juga oleh sumbu x, artinya sumbu x itu sebagai sumbu putar pada interval a sampai dengan b, maka luasan yang terjadi yang mana sebenarnya sih? Ya, luasannya itu adalah yang ini, yang diarsir. Nah, gitu ya, luasan yang diarsir. Nah, jadi kalau ini kita putar, akan menghasilkan bentuk volume seperti ini, bentuk benda 3 dimensi seperti ini, ya. Kemudian apabila kita hitung berapa sih sebenarnya volume cakramnya, ya, volume cakramnya berarti kan yang kita hitung adalah volume cakram terluar, yaitu dari Y2 dikurangi volume cakram dalam, yaitu Y1, gitu ya. Tuh, ini kan paling luarnya itu Y2, ini paling yang dalam Y1. Berarti volume cakram luar dikurangi volume cakram dalam. Itu akan menghasilkan volume yang diarsir. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kalau deltanya itu mendekati 0, berarti limit, maka akan menghasilkan bentuk integral seperti ini. Ya. P sama dengan P integral batas bawahnya A, batas atasnya B, Y2 kuadrat dikurangi Y1 kuadrat dx. Tuh. Nah, yang berikutnya, apabila dua kurva fx dan gx dibatasi sumbu y pada interval c sampai dengan d. Caranya sama seperti tadi, cuman yang berbeda adalah sumbu putar. Kalau sebelumnya sumbu putar itu adalah sumbu x, pada kasus ini sumbu putar adalah sumbu y. Sehingga kita bisa menghitung berapa sih volume cakramnya. Volume cakram adalah rumusnya ini. Dan berdasarkan rumus yang dihasilkan, maka volume benda yang terjadi adalah ini. Tuh. Jadi sangat sederhana sekali dalam menentukan volume dengan menggunakan metode DIS atau metode cakram. Intinya kita harus tahu dulu gambar cakramnya yang seperti apa, kemudian sumbu putarnya juga seperti apa, batasnya dari mana sampai dengan mana, gitu ya, untuk menentukan delta V sama batas integral atas dan bawah. Terakhir, sebelum saya tutup, ada contoh soal satu saja supaya tidak menjadi beban mempelajari pelajaran yang lain. Daerah R dibatasi oleh kurva Y kuadrat sama dengan 4 min X dan sumbu Y. Berarti kalau dibatasi sumbu Y, maka pasti sumbu putarnya itu adalah sumbu Y. Kurva tersebut diputar sekeliling sumbu Y. Hitung volume benda yang terjadi. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita tidak bisa langsung menuliskan rumus delta V untuk volume sama dengan V Y kuadrat dan seterusnya gitu ya. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita gambarkan dulu kurvanya, karena kita tidak tahu kurvanya ini seperti apa ya, batas-batasnya. Batas-batasnya juga ini tidak disebutkan dengan jelas seperti apa. Maka langkah pertama untuk memastikan adalah kita buat kurvanya ya. Kurvanya ternyata bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah kurva Y kuadrat 4 min X. Kenapa bisa seperti ini? Baik, kita asumsikan. Kita ambil X sama dengan 0, masukkan ke sini. Kalau X sama dengan 0, ya, kita masukkan ke sini. Y-nya berapa? Y-nya adalah 2, berarti 0,2. Titiknya ini.
sekarang kebalik. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kalau Y-nya 0, maka X-nya itu adalah 4. Berarti 4,0, titiknya ini. Ya. Nah, titiknya seperti ini. Berarti di batasnya adalah yang satu adalah ini, yang kedua adalah ini. Ya. Kemudian yang berikutnya yang harus kita lihat, apakah ini fungsinya adalah fungsi linear atau tidak. Maksudnya linear atau tidak itu apakah fungsinya memiliki kuadrat atau tidak, atau pangkat 3. Nah, di sini ternyata ada kuadratnya, yaitu Y kuadrat. Sehingga bentuk kurvanya itu tidak mungkin lurus, pasti melengkung. Sehingga bentuknya seperti ini, kurvanya melengkung. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kita sudah tahu batas-batasnya, ya, batas-batasnya. Nah, kalau yang batas positif kuadran satunya itu seperti ini, maka di batas kuadran 3 pasti adalah refleksi dari kuadran 1 seperti ini. Ya. Baik. Nah, sekarang kita tentukan cakramnya. Ambil bagian kecil dari luasan yang diarsir ini. Ya. Di sini itu adalah delta Y, ya, delta Y. Kemudian ini adalah titiknya X, Y, ya. Nah, cakram ini kemudian di luasan ini kemudian kita putar. Kita putar, ya. Kalau diputar, maka akan menghasilkan apa? V. Kalau ini panjangnya apa? Panjangnya ini adalah apa? Ya, panjangnya itu adalah X, ya. Ini adalah panjangnya X. Maka akan menghasilkan delta V-nya adalah V kalikan X kuadrat, ya, dikalikan dengan tingginya. Tingginya adalah delta Y, maka hasilnya adalah ini. Delta V sama dengan Vx kuadrat. Ini untuk luasnya, ya. Luas cakram ketika diputar dia ke sini. Ya, diputar ke sini. Dikalikan dengan tingginya delta Y. Oke. Karena limitnya mendekati 0, ya, limitnya mendekati 0, maka kita ganti menjadi bentuk integral, yaitu V integral. Batasnya berapa? Kita lihat batasnya di sini. Ya, kalau ini 2 berarti ini pasti minus 2 gitu ya. Jadi batas bawahnya itu adalah minus 2 dan 2 X kuadrat delta Y. Nah, karena ini ada dua kuadran berbeda, ini kuadran 1 positif, kuadran 2 ada positif dan negatif, maka cara perhitungannya adalah volume ini akan sama dengan 2 kalinya, ya, 2 kalinya kita menghitung di kuadran 1. Karena kalau kita menghitung di kuadran ketiga yang bawahnya, terkadang hasilnya itu adalah subtract, artinya hasilnya itu adalah pengurangan dari luas dan perluas. Jadi takut hasilnya itu 0, maka kita supaya lebih aman kita menggunakan metode ini. Jadi 2 kalinya dari luas kuadran 1. Jadi 2V integral 0 sampai 2 X kuadrat dy. Ya. Baik, sekarang X-nya berapa? Nah, kita tahu kan Y kuadrat sama dengan 4 min X. Berarti X sama dengan 4 min Y kuadrat. Ya. Jadi X itu adalah 4 min Y kuadrat. Lalu ini ada kuadrat, dikuadratkan lagi, dy. Nah, setelah ini baru kita selesaikan integralnya seperti biasa gitu ya, kita hitung integralnya. Kemudian kita masukkan batas atas, batas bawahnya. Nanti akan ketemu hasilnya adalah seperti ini. Ya. Sebagai catatan, ketika nanti mengerjakan ujian akhir semester, tolong apabila ada soal-soal yang identik seperti ini, tolong diuraikan cara perhitungannya. Karena kalau tidak diuraikan, Anda tidak dapat mendapat nilai. Langsung seperti ini kan kita tidak tahu apakah nilainya benar atau tidak gitu ya. Kalau ini sudah saya hitung di kertas, hasilnya seperti ini. Tapi kalau nanti ujian harus diuraikan supaya Anda mendapatkan nilai plus. Ya. Karena dalam ujian yang saya lihat itu adalah bukan benar atau salah, tapi sistematika cara pengerjaan soal, kemudian kehati-hatian dalam menulis simbol dan batas-batas. Dan yang paling terakhir, poin yang sangat kecil itu adalah hasil perhitungan. Ya. Kenapa poinnya kecil? Karena dalam hasil perhitungan terkadang ketika kita buru-buru terkadang salah dalam menghitung. Tapi dengan sistematika pengerjaan soal yang baik, ya, nah biasanya hasil perhitungan itu kesalahan dalam perhitungan dapat terhindari. Baik. Sampai di sini cukup singkat. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.